Pernah nggak kalian berpikir punya kuntilanak untuk jagain kamar kalian? Soalnya kita nggak bisa percaya manusia. Manusia itu bisa mencuri, bisa berbohong, binatang bisa dibodohin, kayak anjing bisa dikasih makan buat keluar. Bagaimana kita punya orang yang ngejagain di kamar kita, yang bukan manusia, bukan binatang? Itu kenapa gue buat ini. Apa ini kalian bertanya? Apakah ini suatu invention yang revolusioner? Steve Jobs bikin Apple, Bill Gates bikin Windows, Ryan Proto kuntilanak digital. Kayak hal-hal ini tuh sangat basic, tapi aja orang nggak kepikiran gitu loh. Tapi kalau terpikirkan, itu orang baru pikir kayak, oh iya, kenapa gue nggak pikiran dari dulu gitu loh. Google bikin kamera yang bisa deteksi muka orang gitu, kirim ke HP. Samsung bisa ngebikin kamera yang bisa keluarin suara anjing ngegonggong gitu. Orang-orang tuh nggak mau. Kenapa nggak mau? Penjahat juga ngelihat anjing yang kayak gitu langsung boom. Hal apa yang orang tuh takutin nggak bisa dibunuh? Kuntilanak. Mikir aja deh, penjahat datang ke rumah, punya senjata, mereka bawa pisau, mereka bawa pistol, mereka pengen mencuri sesuatu kan. Di dalam rumah ada suara polisi, oh bisa kabur. Ada suara anjing, gampang lah dikasih racun. Tapi kalau misalkan ada kuntilanak, bagaimana kalian membunuh sesuatu yang udah mati? Tapi Ryan, bagaimana cara bikinnya? Kalian lihat di sini, ini setupnya semua. Kita punya komputer yang dicolokin ke kamera, ada speaker, subwoofer, kambing, drink more water. Dari sini ada kambing. Kampret nih gue, setup ini susah banget tadi. Ini itu adalah kamera yang kita pakai untuk ngedeteksi pergerakan di kamar ini. Dan ini adalah kamera yang buat kalian ngelihat gitu kan ya. Di speakernya ini, itu tuh bakal keluarin suara teriakan kuntilanak ntar kan. Tapi sementara ini kita tuh belum desain suara kuntilanak. Jadi sementara ini baru suara alarm. Alarm kalau kita nyuri permen gitu. Jadi ntar alarmnya itu bakal keluar dari sini. Kita udah paling kencengin, ini kencang banget. Dan ini buat testing supaya ntar ke depannya waktu kita desain suara kuntilanaknya itu, kita bisa tahu seberapa kencang dan seberapa. Oh my god. Oke lah Ren, pakai komputer segala macam, tapi bagaimana suatu kamera bisa ngedeteksi suatu pergerakan? Kita jalanin ya. Jadi semua yang kalian ngeliat di sini itu semua pergerakannya kan ada di sini ya. Bagaimana cara kerjanya sih? Kalau misalkan gue jelasin, banyakan kalian tuh pasti kayak males pelajaran algoritma, programming. Please jangan klik away. Dapetin views tuh sekarang susah banget, nonton sampai habis gitu ya. Simple banget. Kalian semua bakal ngerti. Anak kecil bakal mengerti, bayi bakal mengerti. Kalau kalian pernah ngeliat kartun, itu kan ada beberapa kertas ditumpuk jadi satu. Pas kalian puter kayak gini, dia kan menjadi pergerakan gitu ya. Jadi kayak seakan-akan gambarnya gerak, padahal mah nggak gerak, cuman ilusi. Kayak seakan-akan gerak, padahal cuman gambar. Sama seperti video juga begitu. Misalkan kayak 25 frame per second, itu artinya setiap 1 detik itu ada 25 frame yang difoto oleh mereka dan digabungin jadi 1 detik video gitu loh. Itu kan mengambil konsep itu, kalian bayangin ini frame pertama, lalu ini frame kedua. Kalau misalkan kalian meniban dua itu, di antara tengah-tengahnya itu kalau kalian ilangin semua bagian yang lain, selisih dari kedua dari value gambarnya itu, kalian menemukan suatu perbedaan. Dan suatu perbedaan itu bisa dijadikan sebagai pergerakan di kamera. Karena komputer itu bekerja cepat banget. In real time, mereka bisa ngelihat ada pergerakan di mana sih? Penjelasan simpelnya kayak gitu. Dan udah cukup, gue nggak mau ngejelasin lebih lama lagi. Ntar yang ada kayak Vsauce, Hacksmith, video-video yang tadinya seru pas dijelasin secara teorinya, orang-orang pada klik away gitu. Terus mereka nggak dapet views. Kita akan melihat aja bagaimana sistemnya bekerja. Dan pas sistemnya nyala, gue harus kabur dari sini langsung. Power up initiated. Turret redemption lines active. Halo teman-teman. Gue manusia kampret yang mau pura-pura pinjam uang tapi pura-pura lupa balikin. Sukses! Patah dong. Berhasil guys. Nah kan itu udah berhasil. Ya, sekarang yang perlu kita lakukan itu tuh mendesain suara kuntilanaknya, gambar kuntilanaknya. Biasa kan CCTV itu kan cuma punya satu mata doang kan. Itu ada blind spot yang kita mau bikin CCTV kamera yang ini sama kamera yang ini itu bergabung menjadi satu sistem. Dan kalian akan melihat semua perkembangan itu dalam 1 detik. Dan gua akan nangis setiap malam karena gua bingung bagaimana cara benerin sistemnya. Aduh, gue bikin apa sih? I made a mistake. Gue hampir kena skizofrenia. Kuntilanak assemble. Kamera kita gabungin jadi
satu sistem sih, keren banget. Ini ada kamera, dan di sini ada teman baru gue. 3 kamera itu punya penglihatan sendiri-sendiri ya. Ini penglihatan sendiri, ini penglihatan sendiri, dan ini penglihatan sendiri. Walaupun mereka tuh berbeda kamera, tapi mereka bekerja seperti satu sistem. Kalau misalkan satu ngelihat dan dua nggak ngelihat, dua ini tuh juga bisa ngelihat apa yang satu ini ngelihat. Ini cuma 3, tapi kalian bisa nambahin kamera lebih banyak lagi. Terobosan teknologi yang. Jadi kalau misalkan ada tamu yang tak diundang masuk ke kamar kita, coba gue ngumpet ya. Coba gue mau lari ke sana. Gue langsung ngumpet di bawah ranjangnya. Tuh, 2. Bagus itu deteksinya. Suara bip-bip ini cuma buat contoh doang. Nanti kalau misalkan ada pergerakan terus, bakal keluar gambar kuntilanak yang kedip-kedip seperti ini. Walaupun muka dia tuh kurang menyenangkan, tapi lihat badannya tuh kokoh, strong, kuat gitu dia. Jadi gue pikir, oh my god. Nanti itu juga bakal keluar suara teriakan kuntilanak yang kencang banget pakai speaker, tapi sementara ini belum ada. Kak, kalau misalkan aku mau bikin sesuatu yang kayak gini, berarti aku harus punya komputer yang bagus dong. Cumi, jadi gini, komputer kalian kuat atau enggak itu semua tergantung dengan algoritma. Jadi pakai komputer zaman gosok gigi pakai arang pun ini masih kuat. Terus Kak, kalau misalkan komputer yang kecil aja kuat banget, kenapa nggak pakai BeagleBone aja atau nggak pakai Raspberry Pi gitu? Gini, algoritma gue tuh bisa dijalanin di sini. Tapi gue di sini sekarang nggak punya Raspberry Pi, tapi yang gue punya itu hanyalah BeagleBone Black yang udah rusak. Jadi daripada gue nunggu lama dan makan tokek buat seminggu, mending semuanya gue langsung jalanin di komputer. Tapi kan webcam harganya mahal, Kak. Tenang, chill. Ke Tokopedia. Di Tokopedia itu jual segala macam barang dari webcam sampai obat kuat. Setelah kalian masuk ke Tokopedia, kalian bisa ketik imported toys. Di situ banyak mainan lucu-lucu dan bersertifikat SNI. Semua pembelian free kartu ucapan, free kertas kado, free baterai, free bubble wrap, dan free ongkir. Iya, ini promosi karena gue butuh asupan makan dan gue perlu bayar kuliah. Ada lebih dari 300 jenis mainan dan semua customer dapat jaminan puas. Kalau misalkan ada rusak, kalau nggak ada apa, kalian bisa langsung komplain ke customer service-nya dan juga bisa diatur kalau misalkan ada kerusakan. Setelah kalian beli sesuatu dari imported toys, kalian ketik webcam murah, obrol, flash sale, harga gila, beli 2 gratis 1, undian free rumah di Menteng, harapan indah dengan dah bada bing bada boom. Gue di situ melihat webcam seharga mutiara alami dari pusar Zeus. Akhirnya gue menemukan 2 pilihan. Pertama, webcam yang kelihatannya profesional dengan harga 50.000. Kedua, webcam kamera yang imut dan lucu dengan harga 70.000. Belakang kepala rabbit ini agak kotor, ini bisa hilang nggak? Oh my god, oh my god. Oke lah Ryan, harganya murah, tapi bagaimana cara kita gabungin 3 kamera dalam satu sistem? Bayangin satu program itu satu kuntilanak turunan Python. Satu kuntilanak bisa disuruh patroli satu sisi, tapi kalau satu kuntilanak disuruh patroli 3 sisi saat yang bersamaan, kita ajarin 10 jurus 1000 bayangan atau multi threading. Kita bisa punya 9 kuntilanak. Kuntilanak master, kuntilanak teriak-teriak, kuntilanak email, kuntilanak penampakan, 2 kuntilanak stopwatch, dan 3 kuntilanak patroli. Jadi kalau kita mau nambah kamera, kita tinggal nambah objeknya di kelas initialization-nya. Gue ngomong apaan sih? Intinya begini, satu komputer itu bisa menjalankan satu kamera dengan efisien. Kalau misalkan satu komputer itu mau ngejalanin lebih dari satu kamera, komputer yang kita biasanya pakai di rumah itu biasanya kurang kuat. Supaya kuat, kita tuh pakai proses namanya multi threading. Bayangin satu orang itu disuruh ngeliatin 10 CCTV sekaligus, kan susah. Multi threading itu tuh kita panggil orang-orang lain. Jadi kalau misalkan sekarang kita ada 10 orang, setiap orang itu ngeliatin satu CCTV, itu jauh lebih gampang buat si komputer. Jadi intinya kita nggak bagi tugas. Dari satu orang kita ngeliatin 3 kamera, jadi kayak 3 orang ngeliatin 3 kamera gitu. Sistemnya begini, kunti patrol akan melihat situasi. Kalau ada pergerakan, kunti patrol akan kasih tahu kunti master. Kunti master akan memanggil kunti stopwatch A untuk memulai hitungin detik pergerakannya. Kalau kata ketiga kunti patrol itu udah nggak ada gerakan, kunti stopwatch A akan pause detiknya. Kunti master akan memanggil kunti stopwatch B. Kunti stopwatch B menghitung detik kamar kosong setelah terdeteksinya pergerakan. Kalau kunti stopwatch B mencapai 60 detik tanpa ada pergerakan, kunti master akan mereset stopwatch A dan B ke 0. Kalau ada pergerakan lagi sebelum kunti stopwatch B mencapai 60 detik, kunti stopwatch A lanjutkan detik yang sebelumnya di pause. Intinya tuh kita punya 2 mode kuntilanak. Yang pertama itu jump scare mode, tanpa peringatan kita langsung disambut hangat oleh si kuntilanak. Yang kedua itu horror mode. Jadi kita akan disambut dengan tangisan kuntilanak dulu yang kencang banget. Nanti tambah lama tambah kencang sampai akhirnya dikejutkan oleh kuntilanak itu. Siap, langsung let's go. Sekarang kita berada di laboratorium yang sangat spesial karena ini tuh testing terakhir kita untuk melihat produk CCTV kuntilanaknya ini. Nah di sini subwoofer, speaker, penutup kuping yang lainnya, kamera. Jadi kita punya 3 kamera. Dari sini kita ngadep ke sono, dari sini kita ngadep ke situ, terus dari sini kita ngadep ke tengah. Untuk testing situationnya kita tuh bakal ubah juga, jadi tempat itu agak gelap sedikit gitu loh. Sebelum kita testing kepada mereka, seperti saintis pada umumnya, kita tuh harus tes dengan diri sendiri. Karena gua tuh ntar panik, gua tuh nggak bisa matiin komputer. Gua bikin remote control dari HP, jadi gua bisa terminasi programnya dari HP.
kasih kunci. Semoga di sini nggak ada kuntilanak yang meneror gua kalau gua di sini kelamaan. Oli. Oke, semoga. Oh, suaranya agak serem ya. Suaranya agak serem nih. Suaranya agak serem nih. Oke. Bentar, HP. Sukses! Itu apaan? Gila. Oh my god, gue deg-degan parah. Sepertinya eksperimen kita berhasil, tapi nggak adil kalau misalkan sistemnya ini hanya dites oleh penemunya. Kita membutuhkan suatu tes subjek. It's time to shine, baby. I got a new invention. Yang ini belum pernah dibikin. This is fun. Welcome. Yo, this guy is crazy. Don't. I don't trust you. Coba ya bayangin dulu gitu, kok perlu CCTV. Nah, tapi aja kalau CCTV ada di rumah gitu kan nggak ada yang ngeliatin ya nggak? Kita tuh perlu sesuatu yang ngeliatin gitu loh. Nah, jadi These are cameras ya. kalau kita nyalain kayak gini, ini bakal nyala nih semua kamera-kameranya nih kalau kalian ini lihat tuh, ya kan? You wanna hold this kayak vlogging gitu loh. Tadi kamu jadi vlogger kan sekarang kan. 3 kamera itu digabungin jadi satu. Terus abis itu, ntar dalam sekian detik, Pergerakan terus jadi kayak ada intruder gitu loh, masuk ke dalam ruangan gitu kan. Nah, itu ntar bakal. Jadi semua pergerakan You have like 3 cameras here. Iya, jadi nah, kita perlu sesuatu yang untuk menjagain kamar kita. Apa ya yang menjagain kamar kita? Keren kan? aku pikir mau jual ini ke Istana Negara gitu dan gimana? Will you recommend this to your friends? Sekarang kan lagi industri 4.0 gitu kan. Ntar lama-lama dukun juga 4.0. Mungkin kalau misalnya aku pernah di rob sekali. That's what I like. Nah, kita cobain yang satunya lagi ya. Jadi nggak langsung jump scare. Kayak Indiana Jones, Rick. We have to get that guy without being detected. Easy. Jadi 3 level. Gerakan 2 detik, 9 detik, 15 detik itu yang tadi keluar. Jadi kalau responnya dia berdiam, dia bakal reset. Enggak. Keluar dulu. This is my prop here. Stupid-ass invention. Who wants it, right? Like, nobody wants it. May I come in? Operation! Rick, cara ini Rick. Jadi kau masuk cepetan terus tutup pintunya gara-gara ntar orang sebelah bakal ke rumah kita. Don't you off! Gila, aku Don't you laugh of something! Mami. Dari tadi itu kita ngetesnya sama orang-orang biasa. Kita tuh perlu orang yang spesialis, bener-bener orang yang mengerti tentang dunia kuntilanak gitu. Dengan itu kita bisa mendapatkan feedback yang valid untuk memajukan Indonesia. Welcome. Kita udah ada beberapa tes subjek. Tapi kita tuh memerlukan tes subjek tuh yang bener-bener mengerti tentang dunia lain itu gitu. Oke. Yes. Jadi sebelum kita mulai, ada terms and conditions dulu. Subject name Philo Sebastian. Ryan Pro itu tidak bertanggung jawab atas kesehatan mental atau fisik dari tes subjek. Beberapa pertanyaan sebelum kita lanjut. Ini yang paling penting. Ruangan ini kosong atau ada yang lain? Ada yang lain. Kalau ada yang lain, ini jahat atau biasa aja? Biasa dan penunggu tetap. Enggak pemarah, enggak. Oke, itu bagus itu. Keluarga ada yang jantungnya lemah nggak? Nggak ada ya. That's very good. Jantung lu sekarang sehat atau membahayakan?
Sehat? Pernah jantungan nggak? Enggak. Boleh kita tangan di sini. Ini tuh sudah menjawab pertanyaan ini dengan baik dan kalau ada apa-apa kita nggak bertanggung jawab. Perfect. Google Nest itu kan bikin CCTV indoor. Terus Samsung juga bikin. Tapi harganya berapa? 4 juta. Mahal sekali. Teknologi kayak gitu tuh nggak sesusah yang Xiaomi murah. Udah, jangan. Nah, seperti yang kita bisa lihat di sini, ini tuh kamera. Wah, ini tuh buat sendiri. Ini buat sendiri. Oke. Jadi semua pergerakan di kamar ini itu dijaga sama pergerakan digital gitu. Nah, orang yang ngeliat itu seperti apa? Ya, kita mau pergerakan gitu kan. Nah, Gue tuh nggak takut muncul, gue takutnya suara. ya suara cuma. Nah, jadi kalau misalkan kita nggak gerak, coba deh ngumpet dari kameranya coba. Nah, tuh. Nggak. Kalau misalkan ada pergerakan, dia baru bunyi. Nah, Oh iya, kok keren sih. nah terus ini tuh bergabung, jadi kita kesini pun kelihatan tuh. Kameranya mana? Aku nggak lihat. Hah? Gua nggak tahu. Wah. Aku mikir ini kameranya seberapa? Ini ampuh sih buat maling sih. Ya. Kalau misalkan ini dijual dengan harga 300.000 bagaimana? Ih, terlalu murah dong 300. Kamera ini 70.000. Itu. Hah, 70.000? Wah, yang terbiasa lihat kaget. Sumpah gue Gua akan memasarkan teknologi kuntilanak digital ini ke seluruh Indonesia, dimulai dari Jabodetabek. Buat kalian juga yang suka ngobrolin tentang teknologi, gue sering banget diskusi tentang teknologi di Instagram gue. Gue minta tolong sih sebenarnya. Gue tuh udah 7.100 sekarang. Kalau 10.000 gue bisa swipe up. Jadi kalau misalkan ada gambar atau website yang gue screenshot Instastory, gue tuh bisa sekalian juga kasih linknya. Jadi Instagram gue tuh lebih kayak komunitas lah. Kalian bisa bantu channel ini dengan cara subscribe dan nyalain loncengnya. Jadi kalau misalkan gue ada upload video baru di situ, kalian bakal dapat notifikasi. Komen di bawah kalau misalkan kalian tertarik dengan produk yang gue bikin, atau enggak kalian tuh punya sugesti produk apa yang kedepannya gue harus bikin gitu loh. Semoga video ini bisa menjadi inspirasi buat para programmer dan juga coder di Indonesia. Apa aja yang kalian bisa bikin, coba bikin dan sharing. Jangan takut untuk sharing apa yang kalian sudah buat. Always be proud of what you built. Nama gue Ryan. This is Ryan Prods and I'll be talking to you guys soon. That's exactly how you normally sleep. Rick, HP aku di sana. I don't have my phone. How's your day, babe? So how was my invention? Is it good?